Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Nikmah dari Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Video ini dibuat sebagai pemenuhan ujian akhir praktikum dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Lahan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu acara dari praktikum ini, yaitu acara yang keempat, panjang dan kemiringan lereng atau biasa disimpulkan dengan LS. Baik, saya akan menjelaskan mengenai panjang dan kemiringan lereng atau LS. Saya akan menjelaskan pengertiannya dari lereng sendiri. Lereng merupakan permukaan bumi yang membentuk sudut kemiringan tertentu dengan bidang horizontal. Sedangkan kemiringan lereng merupakan ukuran kemiringan lahan relatif terhadap bidang datar yang secara umum dinyatakan dalam persen atau derajat. Kemudian ada panjang lereng, adalah jarak titik awal mulai pengaliran sampai batas titik di mana aliran berpencar masuk alur atau jaringan drainase. Untuk analisis faktor topografi, ini merupakan parameter yang mencirikan kecepatan aliran permukaan. Karena itulah indikator ini memiliki resiko atau memiliki pengaruh pada erosi tanah. Faktor ini merupakan gabungan antara pengaruh panjang atau L dan kemiringan lereng atau disimbolkan dengan huruf S. Kemiringan lereng lebih penting dari panjang lereng. Kenapa? Karena pergerakan air serta kemampuan untuk memecahkan dan membawa partikel tanah akan bertambah dengan bertambahnya sudut ketajaman lereng. Meningkatnya kecuraman lereng akan memperbesar jumlah dan kecepatan aliran permukaan, sehingga energi perusak yang dihasilkan dan kemampuan mengangkut butir-butir tanah juga meningkat. Sehingga jika L dan S ini memiliki nilai yang tinggi, maka akan mempengaruhi erosi tanah juga. Jadi berbanding lurus dengan erosi tanah. Kemudian bagaimana kita untuk mengetahui panjang dan kemiringan lereng? Nah, di sini ada pengukurannya dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan manual atau menggunakan meteran. Untuk cara yang kedua adalah pengukuran dengan menggunakan APMI level. Alat ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian yang terdiri dari skala bujur dan juga persen. Alat yang sering dan alat ini mudah digunakan dalam survei yang terdiri dari teropong tetap dan biasanya digunakan untuk mengukur ketinggian. Kemudian untuk cara yang ketiga adalah menggunakan aplikasi Google Earth. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengukur panjang dan kemiringan lereng dengan menggunakan aplikasi Google Earth. Sebelumnya kita harus menyediakan laptop atau komputer dan mendownload Google Earth untuk mencari panjang dan kemiringan lereng itu sendiri. Nah, kita buka Google Earth yang sudah kita download di komputer atau di laptop, kemudian kita buka aplikasinya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada globe dan ada menu-menu di atas dan di samping. Kemudian kita mencari daerah yang kita ukur, bisa daerah kita masing-masing. Di sini saya menggunakan daerah Bangkalan. Kemudian kita tulis daerah Bangkalan dan kita search. Kita sesuaikan daerah mana yang kita inginkan. Setelah itu akan bergerak menuju daerah yang kita pilih, yaitu daerah Bangkalan, maka akan muncul gambar seperti ini. Nah, di sini kita bisa klik 2 kali atau bisa tanda plus di samping kanan untuk lebih mendekatkan daerah yang akan kita ukur. Di sini untuk yang bagian sawah adalah yang berwarna coklat tua atau hijau-hijauan. Nah, kita pilih
sawah atau daerah yang akan kita ukur panjang dan kemiringan lerengnya. Kita bisa menyesuaikan kira-kira untuk kedekatan daerahnya seperti apa. Kemudian kita pilih ada tanda ruler di situ, seperti ada penggaris. Kita klik dan kita sesuaikan dengan sawah yang akan kita ukur. Kemudian diklik dan ditarik pada daerah itu. Nah, setelah itu akan muncul warna garis kuning. Setelah muncul tombol warna kuning, kita simpan. Kemudian kita tulis untuk jalurnya itu menjadi jalur nama Bangkalan. Kemudian kita klik OK, maka garis yang berwarna kuning itu akan berubah menjadi warna merah. Kemudian kita arahkan kursor pada garis merah itu, kemudian kita klik kanan, kemudian akan pilih tampilkan profil ketinggian. Maka dari itu kita bisa melihat untuk ketinggian dari lereng, kemiringan lereng dan panjang lereng. Untuk panjang lereng kita bisa mengetahui angka yang ada satuan meternya. Kemudian untuk kemiringan kita bisa melihat di AVG slope yang ada persen. Itu menunjukkan kemiringan dari lereng itu sendiri. Kemudian untuk mengetahui LS kita bisa menggunakan rumus. Berikut ini adalah rumus dari LS itu sendiri. Cukup sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.